Chapter 101, 10.000 kekebalan, 2. Putong. Jian Chen menanggalkan semua pakaiannya, dan melompat langsung ke tong yang penuh darah. Pada saat yang sama, ia mengambil empedu ular dari dalam botol batu giok, dan langsung menelannya. Tidak lama setelah empedu memasuki perutnya, Jian Chen segera merasakan gelombang aktivitas dari kelima inderanya di dalam tubuhnya. Perutnya mulai menggerutu keras melawan keinginannya, seolah-olah dia sedang mengalami diare. Jian Chen duduk bersila di dalam tong. Darah di tong itu menenggelamkan semuanya sampai ke lehernya, hanya menyisakan kepalanya di luar. Merasakan udara sedingin es yang dipancarkan dari darah, Jian Chen secara bertahap santai. Dia menutup matanya, dan mulai menyerap gen unik dari dalam darah, mengikuti prosedur yang dia baca di buku. Itu karena keberadaan unsur-unsur unik ini dalam darah ular emas bergaris perak yang memberikan darah kemampuannya untuk mendetoksifikasi racun. Menurut buku-buku itu, seseorang harus menyerap semua elemen unik ini di dalam tubuh, dan kemudian menyatukannya ke dalam darah mereka sendiri untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat dimaafkan. Darah akan mendukung tubuh, dan memberikan daging kemampuan yang kuat untuk melawan racun. Kemampuannya begitu kuat sehingga seseorang bahkan bisa sepenuhnya kebal terhadap racun. Setelah darah ular emas bergaris perak digunakan untuk memperbaiki 10.000 kekebalan, seseorang akan sepenuhnya kebal terhadap racun yang lebih lemah daripada darah ular emas bergaris perak. Seseorang bahkan akan mendapatkan efek mampu sangat menentang racun pada tingkat yang sama dengan Silver Stripe Golden Snake, meskipun seseorang tidak bisa kebal terhadap itu. Dengan demikian, jumlah bahaya racun yang dapat ditimbulkan akan berkurang secara drastis, atau penyebaran racun akan sangat terhambat. Meskipun 10.000 kekebalan tidak kebal terhadap semua racun yang ada, itu sudah cukup untuk membuat Jian Chen bersemangat. Setelah semua, racun ular emas bergaris perak memiliki ketenaran luas di benua Tianyuan. Hanya ada beberapa racun yang lebih kuat daripada ular emas bergaris perak. Selain itu, racun seperti itu sangat luar biasa, dan jarang terlihat seperti ular emas bergaris perak itu sendiri. Jian Chen duduk bersila di tong dengan mata tertutup rapat. Perutnya terus mengomel dengan sangat keras. Jika ada yang berdiri di sebelah Jian Chen, mereka akan dapat dengan jelas mendengar suaranya. Dalam perut Jian Chen adalah sesuatu yang mirip dengan laut yang menderu, sangat badai. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat memuakkan muncul dari hati Jian Chen, dan Jian Chen hampir tidak bisa menghentikan dirinya dari muntah. Kurasa kantung empedu ular sedang dibubarkan, bagian dalam empedu bocor. Jian Chen melawan mual dengan susah payah. Dia dalam hati ingat bahwa buku-buku itu menyatakan jika seseorang ingin memperbaiki 10.000 kekebalan, selain dari darah, bagian terpenting adalah kantong empedu. Baik kandung empedu dan darah adalah komponen penting, karena unsur-unsur khusus tahan racun darah hanya bisa diserap ke dalam tubuh seseorang dengan ditarik oleh kandung empedu. Unsur-unsur tahan racun ini tidak seperti World Essence yang bisa diserap kapanpun orang mau. Jika seseorang tidak memiliki objek yang sesuai untuk menarik mereka, maka bahkan jika seseorang memiliki darah, mereka tidak akan dapat menyerap unsur-unsurnya. Meskipun secara langsung meminum darah segar juga bisa mendetoksifikasi racun, ini hanya bisa mengatasi masalah sementara. Tidak lama kemudian, perjalanan sederhana ke toilet akan menghabiskan darah yang dikonsumsi. Tidak mungkin orang bisa berpikir cara untuk mendapatkan tubuh yang tidak bisa dihukum adalah seperti itu. Pada saat itu, arus hangat tiba-tiba muncul di perut Jian Chen. Kehangatan terus meningkat. Dan pada saat itu, Jian Chen merasa perutnya terbakar, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Seiring dengan pemberontakan mendadak perubahan dalam perutnya, pori-pori Jian Chen semua dibuka, seolah-olah terkait bersama. Pada saat yang sama, di dalam tong, jejak-jejak aneh dan energi khusus mulai muncul seperti ikan kecil di dalam darah crimson. Mereka semua mulai berenang secara bertahap ke arah Jian Chen dan memasuki tubuhnya melalui pori-porinya.
Saat energi ini memasuki tubuhnya, ekspresi tenang awalnya Jian Chen tiba-tiba berubah. Energi aneh yang memasuki dirinya langsung berubah dari menjadi jinak seperti domba kecil menjadi sekelompok harimau ganas. Mereka liar memberontak dalam tubuh Jian Chen, membuat seluruh tubuhnya menderita rasa sakit yang hebat. Ini buruk, tiba-tiba ada beberapa elemen mengamuk unik binatang buas dalam darah ini. Selain itu bahhan lebih kuat daripada yang ada di dalam inti monster. Merasakan perubahan tubuhnya, Jian Chen langsung mengerti apa yang terjadi. Energi semua binatang ajaib mengandung elemen mengamuk. Ini adalah sesuatu yang semua orang di benua Tian Yuan telah kenal sejak lama. Namun, elemen mengamuk ini hampir semuanya tersembunyi di dalam inti rakasa, jadi Jian Chen tidak menyangka bahwa mereka juga akan ada dalam darah ular emas bergaris perak. Selain itu, elemen mengamuk ini jauh lebih kuat daripada yang dia serap dari core monster selama budidaya, bahkan mungkin 100 kali lipat lebih kuat. Menolak rasa sakit yang kuat yang timbul dari tubuhnya dengan banyak kesulitan, pikiran yang sangat membingungkan muncul di pikiran Jian Chen. Kenapa aku tidak merasakan elemen mengamuk ini sama sekali ketika aku pertama kali minum darah ular emas bergaris perak? Jian Chen duduk di tong, tubuhnya mulai bergetar saat seluruh tubuhnya turun bahkan pori-porinya sangat kesakitan, dan otot-otot di tubuh Jian Chen tidak bisa menahan kedutan. Wajahnya yang semula flush secara bertahap mulai memucat. Jejak aneh dan energi khusus dalam darah ular tampaknya tertarik oleh sesuatu, dan terus-menerus bergegas ke pori-pori Jian Chen. Ketika jumlah energi di tubuhnya terus meningkat, elemen mengamuk yang terkandung di dalamnya juga meningkat, dan menjadi lebih dan lebih kuat. Rasa sakit yang ditimbulkan ke tubuhnya oleh elemen mengamuk ini membuat Jian Chen berkeringat deras. Namun, dia mengepalkan gigi dan tinjunya dengan erat, dan terus menolaknya. Pada saat itu, sinar biru dan ungu menyala di dantian Jian Chen tiba-tiba memancarkan sinar cahaya redup. Sementara itu, rasa sakit sengit yang dirasakan Jian Chen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Unsur-unsur mengamuk yang diserap olehnya yang menyertai energi aneh di dalam darah tampaknya telah tertarik oleh beberapa kekuatan aneh. Begitu mereka memasuki tubuh Jian Chen, mereka segera mulai terbang menuju cahaya biru dan ungu di dantiannya. Untuk sementara, Jian Chen sedikit bingung dengan perubahan yang tiba-tiba. Namun, dia segera menyadari apa yang terjadi, dan segera menghela nafas lega. Dia tahu bahwa setiap kali dia menyerap energi dari inti monster, elemen mengamuk yang terkandung juga akan tertelan oleh cahaya biru dan ungu di dantiannya. Karena itu, tidak ada yang aneh dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa siksaan dari elemen mengamuk, ekspresi Jian Chen yang sebelumnya sakit segera melonggarkan. Namun, dia masih tidak rileks dari ini, dan segera mengamati situasi saat ini yang ada di dalam tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah elemen-elemen khusus. Elemen mengamuk di dalam darah ular telah sepenuhnya diserap oleh cahaya biru dan ungu di dantiannya saat memasuki tubuhnya. Hanya ada beberapa elemen khusus yang tidak berbahaya yang tersisa, dan mereka secara bertahap berkumpul ke arah di mana kantung empedu ular itu berada. Akhirnya, mereka benar-benar mengelilingi kantong empedu. Penyerapan elemen-elemen khusus ini sangat lambat. Jian Chen tinggal di tong selama sehari penuh dan malam sebelum akhirnya dia bisa selesai menyerap semua elemen khusus dalam darah. Saat ini, kandung empedu ular di perut Jian Chen sudah mengumpulkan semua elemen khusus dan membentuk lapisan tebal. Setelah sehari dan malam menyerap semua elemen di dalam darah di tong tidak hanya kehilangan semua warna dan kilau, bahkan bau tak tertahankan dari itu telah menghilang tanpa jejak. Saat ini, hanya ada satu langkah tersisa sampai Jian Chen bisa memperbaiki 10.000 kekebalan. Langkah ini juga yang paling penting. Apakah dia akan berhasil atau tidak sepenuhnya tergantung pada langkah ini. Chapter 102, 10.000 kekebalan, 3. Saat ini,
Hanya ada satu langkah tersisa sampai Jian Chen bisa memperbaiki 10.000 kekebalan. Langkah ini juga yang paling penting. Apakah dia akan berhasil atau tidak sepenuhnya tergantung pada langkah ini. Pada titik ini semua bagian terpenting dari darah ular emas bergaris perak telah dikumpulkan dengan rapi oleh Jian Chen dan terkonsentrasi di kantong empedu untuk membentuk zat aneh. Substansi aneh adalah anti racun dan darah ular emas bergaris perak digabungkan bersama. Sesuai dengan isi buku-buku itu, Jian Chen perlu menyerap zat anti racun dan darah ke dalam tubuhnya sendiri. Dan begitu dia benar-benar mengasimilasikannya ke dalam tubuhnya, baru kemudian dia berhasil mendapatkan 10.000 kekebalan. Selama zat itu diserap ke dalam tubuh, maka darah Jian Chen akan mengambil properti detoksifikasi. Bukan hanya itu, tetapi tubuh akan mengalami perubahan ketika darah beredar di seluruh tubuh. Setelah beberapa waktu, tubuh akan menjadi kebal terhadap racun dan menumbuhkan kekebalan terhadap racun yang lebih lemah tanpa takut membahayakan. Dengan ekspresi berat, Jian Chen berdiri. Ini adalah langkah terakhir dan juga yang paling penting karena zat anti racun hanya akan berkumpul di dalam tubuhnya jika kantung empedu ular hadir. Jika tidak ada kandung empedu, maka zat itu akan menghilang dengan sia-sia. Sebelum dia bisa mencerna kandung empedu ular, dia perlu mengasimilasi racun anti dalam aliran darahnya. Jian Chen menenangkan dirinya dan mulai mengendalikan zat di sekitar tubuhnya. Namun, ketika zat itu meninggalkan kandung empedu, ketertarikan aneh mulai terjadi dan mulai menarik zat yang coba dikendalikan oleh Jian Chen. Jian Chen menggigit bibirnya saat dia meningkatkan jumlah fokus yang dia taruh di kendalinya. Meskipun kekuatan Jian Chen masih sangat lemah, rohnya tidak diragukan lagi kuat. Di bawah kontrolnya yang meningkat, zat aneh itu akhirnya meninggalkan kantong empedu dan berasimilasi ke dalam aliran darahnya. Namun, saat dia mengasimilasi aliran darah, zat aneh itu benar-benar terpisah dari darah, seperti dua kutub yang berlawanan dari sebuah magnet. Keduanya tampak tidak kompatibel satu sama lain, dan tidak mungkin mereka bisa bergabung. Namun, Jian Chen masih tidak berkecil hati. Dia sekali lagi memfokuskan kekuatannya pada mengendalikan zat aneh untuk secara paksa bergabung dengan aliran darah. Dia kemudian menontonnya dari samping. Jika zat aneh menunjukkan indikasi sekecil apapun untuk berpisah lagi, ia akan segera menuangkan semua fokusnya ke sana dan memaksanya kembali ke aliran darah. Saat darah mengalir di seluruh nadinya, zat yang diserap paksa oleh Jian Chen ke dalam darahnya akhirnya benar-benar berasimilasi. Anehnya, sebagian zat itu berwarna hijau, tetapi pada akhirnya zat itu juga diserap ke dalam darah dan menghilang. Saat energi dari substansi diserap ke dalam aliran darahnya, Jian Chen merasa bahwa darahnya entah bagaimana menjadi lebih lemah, seolah-olah sesuatu yang lain telah terjadi. Setelah sebagian energi dari zat tersebut berasimilasi, Jian Chen tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi kantong empedu yang telah dicerna telah menyusut sedikit. Jian Chen tahu bahwa kantung empedu tidak akan bisa bertahan lama di tubuhnya. Jadi tanpa ragu-ragu sejenak, Jian Chen telah dengan paksa memecah sebagian zat itu dan mulai mencoba untuk mengasimilasi ke dalam aliran darahnya sekali lagi. Dari waktu ke waktu, Jian Chen telah mencoba lagi untuk jumlah waktu yang tidak diketahui. Tetapi pada akhirnya, zat yang paling terakhir telah berhasil diserap ke dalam aliran darahnya ketika kantung empedu berada di tepi menghilang. Merasakan perubahan nyata dalam aliran darahnya, Jian Chen menghela napas lega. Hatinya tumbuh bersemangat saat senyum cerah menguasai wajahnya. 10.000 kekebalan. Saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan tubuh yang tidak bisa dihukum, kata Jian Chen dalam hati. Dari pengalamannya selama 20 tahun terakhir, dia tahu bahwa dunia baru tempat dia berada ini bahkan lebih berbahaya, sehingga 10.000 kekebalan akan memberinya banyak manfaat. Paling tidak jika dia akan ditangkap oleh musuh-musuhnya, dia tidak perlu khawatir tentang makanan beracun. Namun, sementara Jian Chen berhasil menyempurnakan 10,000 immunity,
itu masih dalam tahap primer dan bukan tahap yang sempurna. Sementara darahnya telah menyatu dengan anti racun dari darah ular emas bergaris perak, perpaduan ini belum lengkap dan akan membutuhkan waktu sebelum akan mencapai kesempurnaan. Begitu darah dan racunnya menyatu sempurna, darah itu akan beredar di seluruh tubuhnya tanpa henti dan mengubah tulang, daging, dan organ di dalam tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya akan mendapatkan kemampuan anti racun. Ini akan menjadi tingkat sebenarnya dari 10.000 kekebalan. Perlahan, Jian Chen membuka matanya ke sinar pertama cahaya. Di cakrawala, matahari berapi-api baru saja mengintip, yang berarti bahwa itu hanya awal pagi. Jian Chen melompat keluar dari tong berisi darah dan mengambil handuk dari space belt-nya untuk membersihkan darah padanya sebelum mengenakan satu set pakaian baru. Setelah semua waktu yang Jian Chen habiskan di tong, darah di dalamnya sudah berkurang seperempat. Bahkan bau yang sebelumnya berdarah telah menghilang dan warna darah sudah mulai sedikit gelap. Melihat tong di sampingnya, Jian Chen menendang wadah dengan kuat. Tong itu terbalik dan pecah di tanah yang keras, menumpahkan darah ke tanah. Sementara darah ular emas bergaris perak sangat berharga, bagian terpenting dari darah sudah diserap olehnya. Bagian darah yang tersisa hanya bisa dikatakan sama dengan air dan tidak lagi digunakan untuk itu. Setelah kembali ke Wake City sekali lagi, Jian Chen memasuki sebuah restoran dan memesan beberapa hidangan untuk dimakan. Setelah sehari semalam tidak makan, perut Jian Chen agak lapar. Saat ini adalah waktu tersibuk untuk restoran. Lingkungan di dalamnya sudah sangat ramai. Orang-orang yang datang dan pergi seperti arus tanpa akhir dan mengisi tabel dalam sekejap. Bahkan para pelayan restoran terus-menerus berlarian sibuk mengambil pesanan dan mengantarkan hidangan. Adik laki-laki, semua kursi di sini sudah terisi. Bisakah aku duduk di sini bersamamu? Petik 2. Petik Chapter 103, Mercenary Api. Adik laki-laki, semua kursi di sini sudah terisi. Bisakah aku duduk di sini bersamamu? Pada saat itu, suara yang dalam terdengar dari belakang Jian Chen. Memutar kepalanya untuk melihat sumbernya, Jian Chen melihat seorang pria parubaya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia berdiri di seberang Jian Chen dan menatapnya dengan tatapan yang baik. Pria parubaya itu terlihat berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan jubah berwarna cian. Namun, untuk mata tajam Jian Chen, jubah ini terbuat dari bahan kasar dan dikategorikan sebagai kain murah. Dengan rambut hitam pendeknya, tidak ada yang menonjol dari dirinya, bahkan senyumnya yang baik tidak palsu. Jian Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, karena restoran tiba-tiba terisi. Aku tidak mungkin menggunakan semua ruangan ini sendirian. Datang dan duduklah bersamaku. Lalu, terima kasih banyak, adik laki-laki. Pria itu tertawa ketika dia menangkupkan kedua tangannya. Lalu dia menarik bangku dan duduk di atasnya. Nona, secangkir anggur dan 1 pon daging kuda terbaikmu. Pria itu berseru. Oke, tolong tunggu sebentar, pelanggan terhormat. Pelayan itu menelepon kembali. Jian Chen menatap pria parubaya di depannya untuk sementara waktu sebelum akhirnya mengalihkan pandangan darinya dan melihat kembali ke makanannya sendiri. Pria parubaya menatap Jian Chen dan tertawa kecil. Dan apa yang harus saya sebut adik laki-laki ini? Jian Chen, dia menjawab dengan seteguk daging, sehingga kata-kata itu tidak terdengar dengan jelas. Jian Chen, nama yang menyenangkan. Pria parubaya mengukur Jian Chen dengan matanya dan kemudian membuka mulutnya untuk bertanya. Saudara Jian Chen, saya berasumsi Anda adalah tentara bayaran juga. Dia menganggukkan kepalanya. Benar. Tetapi karena kekuatanku cukup rendah, aku hanya salah satu dari tentara bayaran peringkat D terendah. Peringkat seorang tentara bayaran berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan mereka dari misi yang dilakukan. Tentara bayaran peringkat D terendah umumnya adalah orang suci pemula. Namun,
ada beberapa pembudidaya yang belum memadatkan senjata Sein mereka di antara tentara bayaran peringkat D. Meskipun pria paruh baya terlihat cukup alami, Jian Chen tidak berani mengungkapkan kekuatannya yang tepat kepadanya. Pria itu tertawa tanpa niat buruk. Adik laki-laki, Anda tidak boleh lebih tua dari 20 tahun. Setelah Anda berhasil mengondensasi Sein Force Anda menjadi Sein Weapon, maka potensi Anda akan tidak terbatas. Kata-kata pria itu tulus, tetapi setelah dia berbicara, dia menghela nafas panjang. Berpikir kembali, saya berusia 25 tahun ketika saya pertama kali memadatkan Sein Weapon saya dan berhasil menjadi Sein. Memikirkan adik laki-laki di sini baru berusia 20 tahun dan seorang suci. Saya tidak berpikir itu akan terlalu jauh sampai akan ada Earth Sein Master yang berbakat di masa depan. Ketika tiga kata, Earth Sein Master, diucapkan, wajah pria itu tampak hampir penuh harapan. Mendengar itu, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi melihat pria paruh baya itu sekali lagi. Sementara dia memiliki kesan yang lebih baik tentang pria ini, itu masih tidak lebih dari itu. Mengondensasi Sein Weapon pada usia 25 bisa dikatakan cukup biasa-biasa saja di benua Tian Yuan. Tipe orang ini akan sebatas menjadi Sein Master terbaik, dan tanpa menemukan kesempatan, mereka tidak akan pernah bisa menerobos menjadi seorang Sein Earth. Lagi pula, di ruang antara seorang guru Sein besar dan guru Sein bumi adalah ambang yang sangat sulit. Ambang ini sangat sulit sehingga memadatkan Sein Weapon lebih mudah sebanyak 100.000 kali. Ini karena dari terobosan menjadi seorang guru Sein bumi dari seorang guru Sein besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan jatuh di tanah tanpa penebusan. Dalam kasus yang tidak terlalu parah, mereka akan menderita cedera serius dan kehilangan seluruh kultivasi mereka, sehingga menjadi cacat. Dalam skenario terburuk, mereka akan kehilangan nyawa mereka di Yellow Springs. Ambang yang memisahkan Earth Sein Master dari Great Sein Master adalah satu pemisah kehidupan dari kematian. Ada banyak orang dengan talenta biasa-biasa saja yang mencapai Great Sein Master tetapi tidak dapat menerobos menjadi seorang Earth Sein Master. Bahkan lebih banyak lagi yang mati saat mencoba membuat terobosan. Tingkat keberhasilan menerobos menjadi Earth Sein Master hanya 1%. Mengenai sedikit informasi ini, Jian Chen sudah tahu tentang itu. Apakah itu di perpustakaan Kargat atau perpustakaan Changyang Mansion, Jian Chen telah membaca tentang itu. Adik kecil, saya kira Anda belum bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Pria paruh baya bertanya Jian Chen sambil tersenyum kecil. Mendengar ini, hati Jian Chen melonjak ketika dia menyadari apa yang akan dikatakan pria itu. Tetapi dia mengangguk sebagai jawaban. Itu benar. Adik kecil, kenapa kamu tidak bergabung dengan Flaming Mercenaries saya? Meskipun jumlah orang dalam kelompok kami tidak besar, tentara bayaran di sini cukup baik. Dia berkata dengan penuh semangat. Jian Chen terdiam saat mendengarkan pria itu. Dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran sebelumnya. Karena dalam pikirannya, bergabung dengan kelompok tentara bayaran hanyalah beban yang akan membatasi semangat jelajah bebasnya. Itu juga akan membuat laju kultivasinya terhenti karena satu-satunya cara ia bisa berkultivasi dengan cepat adalah dengan menggunakan core monster. Core monster sangat diperlukan, jadi jumlah yang dibutuhkan juga sangat besar. Jika dia pergi ke Magical Beast Mountain Range sendirian, keuntungan yang dia dapatkan secara alami akan menjadi miliknya dan mengikuti tingkat konsumsinya. Namun jika dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran, akan lebih mudah untuk membunuh binatang buas dengan biaya membagi jumlah inti monster dengan seluruh kelompok, yang akan menjadi masalah. Jika Jian Chen bergabung dengan kelompok tentara bayaran, dia harus pergi sendiri. Kalau tidak, distribusi inti monster akan diberikan kepada orang lain juga. Melihat keheningan Jian Chen, pria paruh baya itu tidak menyerah. Brother Jian Chen, Flaming Mercenaries saya hanya kelompok berukuran kecil yang tidak membatasi tindakan orang seperti yang mereka lakukan dalam kelompok yang lebih besar.
Dengan begitu banyak jenis aturan dan batasan yang membuat kepala seseorang ingin meledak, kelompok kita tidak seperti itu. Bergabung dengan grup tentara bayaran saya hanya membantu grup memiliki cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang. Anda harus tahu bahwa Magical Beast Mountain Rank adalah cara yang menguntungkan untuk menghasilkan uang dan bahwa core monster dijual dengan harga tinggi sambil membantu kami mengolah Saint Force kami yang sangat penting. Bahkan bagian-bagian dari binatang ajaib dapat dijual dengan harga tinggi ke salah satu restoran. Seiring bertambahnya jumlah kita, kekuatan kita juga bertambah. Bahkan jika kita menemukan binatang ajaib tingkat tinggi, kita akan bisa membunuhnya. Pikirkan saja, jika kita dapat membunuh binatang ajaib tingkat tinggi, bayangkan seberapa besar keuntungan kita, bahkan hatimu akan mempertimbangkan ini. Aku bertaruh. Pria itu berhenti sejenak untuk bernafas sebelum melanjutkan. Jika kamu sendirian, bahkan jika kamu bisa berurusan dengan beberapa binatang ajaib level rendah, maka itu tidak akan menjual banyak uang, saya yakin. Bahkan jika Anda menghabiskan begitu banyak energi untuk membunuhnya, jumlah uang yang diperoleh bahkan tidak akan menutupi biaya penyembuhan Anda. Dan jika Anda menemukan penyergapan dari beberapa binatang ajaib tingkat tinggi, berapa lama menurut Anda satu orang bisa melarikan diri dari selusin binatang ajaib tingkat tinggi? Ini jelas mustahil, dan pada akhirnya, orang itu hanya akan membuang nyawanya. Melihat bagaimana Jian Chen masih diam, pria itu mencoba lagi. Brother Jian Chen, jika menyangkut masalah distribusi manfaat, Anda tidak perlu khawatir. Sementara Flame Mercenaries kami baru-baru ini didirikan beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara di dalam kelompok itu terbuat dari baja yang peduli pada ikatan persahabatan atas logam uang. Jika kelompok kami mendapat untung, maka tidak masalah apakah Anda bekerja keras atau tidak. Kelompok itu tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Chapter 104. Bergabung dengan grup tentara bayaran. Melihat bagaimana Jian Chen masih diam, pria itu mencoba lagi. Brother Jian Chen, jika menyangkut masalah distribusi manfaat, Anda tidak perlu khawatir. Sementara Flame Mercenaries kami baru-baru ini didirikan beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara di dalam kelompok itu terbuat dari baja yang peduli pada ikatan persahabatan atas logam uang. Jika grup kami mendapat untung, maka tidak masalah apakah Anda bekerja keras atau tidak, grup tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Dengan mengatakan itu, pria paruh baya itu berhenti berbicara, dia telah mengatakan semua yang perlu. Satu-satunya yang tersisa adalah untuk melihat pilihan apa yang akan dilakukan Jian Chen. Alis Jian Chen berkerut dalam pikiran saat ia mempertimbangkan manfaat di dalam kepalanya. Akhirnya menggigit bibirnya, matanya bersinar dengan keputusan tegas. Baiklah, aku akan bergabung dengan kelompokmu. Namun, saya memiliki beberapa kondisi. Saya tidak akan memiliki batasan jenis apapun yang dikenakan kepada saya. Saya juga tidak harus mematuhi siapapun. Juga, jika saya ingin meninggalkan grup di masa depan, grup tidak akan mencoba menghentikan saya dengan cara apapun. Pria paruh baya menatap Jian Chen dengan ragu. Saudara Jian Chen, mungkinkah Anda bahkan tidak akan bertanya tentang seberapa kuat Flame Mercenaries atau apakah ada musuh yang kuat? Anda harus menyadari, jika Flame Mercenaries kami memiliki musuh yang kuat dan Anda bergabung, maka itu pasti akan membawa Anda masalah juga dan mungkin sangat menjadi perhatian bagi hidup Anda. Jian Chen tertawa lembut ketika berkata, jika hal-hal seperti ini terlalu menakutkan, lalu mengapa saya repot-repot meninggalkan rumah saya untuk menjelajahi dunia? Jika saya memutuskan untuk bergabung dengan grup tentara bayaran Anda, maka faktor seperti ini bahkan tidak dalam jangkauan pemikiran saya. Pria paruh baya itu mulai tertawa tanpa menahan diri. Bagus, bagus, bagus. Saudara Jian Chen, saya benar-benar tidak bisa menganggap usia Anda serius. Anda orang yang cukup berani. Kondisi yang Anda minta tidak akan menjadi masalah karena grup kami kecil, yang tujuannya hanya menghasilkan uang.
Tentara bayaran di grup kami juga tidak akan mencoba membatasi Anda. Jika Anda ingin meninggalkan grup, Anda bebas melakukannya kapan saja. Ini tidak bisa lebih baik. Jian Chen mengangguk. Pria paruh baya itu mengangguk juga. Ah, kami sudah bicara cukup lama dan aku bahkan belum memperkenalkan diri. Nama saya Kendall, Kapten Flaming Mercenaries. Saudara Jian Chen, jika Anda tidak keberatan, panggil saya Paman Kendall. Gelar apapun yang diberikan orang kepada kapten, saya tidak peduli untuk itu. Kendall tertawa. Baiklah, kalau begitu di masa depan aku akan memanggilmu Paman Kendall. Di mata Jian Chen, Kendall adalah seseorang yang memiliki kesan baik, dan tampaknya cukup jujur dan dapat diandalkan sekarang. Segera setelah itu, Kendall dan Jian Chen sama-sama menghabiskan makanan mereka dan meninggalkan restoran bersama untuk pergi ke Mercenary Union untuk mengurus prosedur formalitas. Bergabung dengan grup tentara bayaran relatif sederhana. Jadi dalam sekejap, Jian Chen telah mengurus seluruh prosedur dan menjadi anggota resmi dari Flaming Mercenaries. Jian Chen, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke tempat pertemuan sementara dan memperkenalkan Anda kepada anggota lainnya. Kendall mulai berjalan di jalan ketika mereka berdua meninggalkan Mercenary Union. Dalam perjalanan, Kendall mulai menjelaskan beberapa hal tentang Flaming Mercenaries, memungkinkan Jian Chen mendapatkan pemahaman yang lebih baik. The Flaming Mercenaries didirikan 5 tahun yang lalu sebagai kelompok tentara bayaran kecil. Segera setelah mereka didirikan, para anggota telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di hutan binatang ajaib membunuh binatang ajaib untuk uang. Sangat jarang mereka menyelesaikan misi, jadi untuk alasan itu, mereka tetap menjadi kelompok peringkat D tanpa memiliki kesempatan tunggal untuk membuktikan kekuatan mereka. Termasuk Kendall, ada 9 anggota lain dalam grup, jadi termasuk Jian Chen, Flaming Mercenaries sekarang memiliki total 10 anggota. Menurut Kendall, dalam 8 anggota itu, selain dari dirinya sendiri yang berada di tahap Guru Sein Primer, 5 anggota berada di tahap Orang Suci Agung sedangkan 3 yang tersisa hanya di tingkat Orang Suci. Setelah dia mengatakan itu, Kendall menamparkan dahinya ketika dia menoleh ke arah Jian Chen sambil tersenyum. Ah, itu benar. Saudara Jian Chen, aku masih tidak tahu jenis kekuatan apa yang kamu miliki sekarang. Meskipun hati Kendall hanya bisa menebak bahwa Jian Chen hanya di tingkat Sein karena usianya yang masih muda, tapi ini hanya dugaan. Sampai dia mendapat jawaban langsung dari Jian Chen, dia tidak berani membuat kesimpulan yang terburu-buru. Dengan terkekeh kecil, Jian Chen mengeluarkan lencana yang mewakilinya sebagai tentara bayaran dari Space Belt-nya. Lencana tentara bayaran ini diberikan kepada Jian Chen ketika ia pertama kali menjadi satu, membuktikan bahwa ia adalah tentara bayaran peringkat D. Melihat lencana itu, wajah Kendall tidak berubah sama sekali. Kemudian Mercenary api kita baru saja menambahkan Sein lain ke dalam barisan kita. Dengan peningkatan kekuatan ini, berburu binatang ajaib akan jauh lebih mudah. Petik 2. Jian Chen berjalan dengan Kendall selama sekitar waktu yang dibutuhkan untuk lampu minyak untuk terbakar sebelum akhirnya tiba di rumah tampak biasa dengan tangga batu patah yang mengarah ke sana. Rumah itu tidak terlalu besar, dan atap rumah memiliki banyak sarang laba-laba yang menggantung di sekitarnya. Bahkan temboknya memiliki banyak bekas luka dari perjalanan waktu dan alam. Jelas untuk melihat bahwa rumah ini telah ada di kota Wake selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang merawatnya. Kendall berjalan ke pintu rumah dan dengan ringan mengetuknya. Tidak terlalu lama setelah itu, pintu kayu sedikit terbuka untuk mengungkapkan kepala seseorang yang berkulit gelap. Dilihat dari wajahnya yang kurus, pemuda itu terlihat berusia sekitar 26 tahun dan terlihat seperti tipe orang yang menjadi pencambuk jika ditempatkan di dalam sekelompok orang. Setelah melihat Kendall, wajah pemuda itu memperlihatkan senyum ketika dia berkata, "Ah, Paman Kendall, saya baru tahu itu adalah Anda." Segera setelah itu, Jian Chen mengikuti Kendall ke kamar. Meskipun cahaya di dalam rumah gelap, itu tidak mempengaruhi visi Jian Chen sama sekali.
Saat Jian Chen melihat sekeliling rumah, dia mulai melihat secara keseluruhan. Rumah dari dalam tidak terlalu besar, dan tata letaknya tidak rumit sama sekali. Selain dari beberapa tempat tidur papan, ada satu meja panjang bersama dengan beberapa bangku. Bahkan, tata letak ruangan itu bahkan bisa dikatakan cukup kasar. Di atas ranjang papan ada beberapa orang bosan bermalas-malasan dengan sebotol anggur di tangan mereka. Namun, ketika Kapten Kendall memasuki ruangan, semua orang segera menatapnya dan mulai berkumpul di sekelilingnya. Kumpulkan di sekitar semua orang, izinkan saya memperkenalkan Anda semua kepada saudara Jian Chen. Dia baru saja bergabung dengan tentara bayaran Flame kami, dan merupakan yang termuda dari semua orang di grup kami. Mulai hari ini, saya harap semua orang bisa menjaganya. Begitu dia memasuki ruangan, Kendall telah menarik Jian Chen untuk memperkenalkannya. Mendengar ini, Jian Chen tahu dia harus mengatakan sesuatu. Berdiri dengan kedua kaki bersatu dan menangkupkan tangan memberi hormat kepada semua orang, dia tersenyum. Aku pendatang baru di sini. Aku harap semua orang akan mengawasi aku. Chapter 105, Operasi Tim. Semua orang di ruangan itu mengalihkan pandangan mereka dari Kendall ke Jian Chen, tetapi begitu mereka melihat wajah mudanya, semua orang tercengang. Namun kata-kata Jian Chen memiliki efek menyanjung mereka. Dia perlu membuat kesan yang baik karena kesan pertama sangat penting ketika bertemu orang baru. Saudara Jian Chen, nama Anda Jian Chen kan? Datang dan duduklah dengan cepat. Tidak peduli seberapa muda Anda, saat Anda bergabung dengan grup kami, Anda adalah saudara kami untuk menikmati berkat dan menanggung kesialan bersama. Di masa depan, jika Anda menemukan seseorang yang mengganggu Anda, datang dan temukan saya. Seseorang yang tinggi tetapi kokoh berbicara ketika dia bangkit dari tempat tidur. Menyeberang ke Jian Chen, dia meletakkan tangan kanannya di bahunya dan kemudian mendorongnya ke meja untuk duduk. Jian Chen tersenyum, yang ini tidak tahu bagaimana memanggil kakaknya. Melihat pria itu, Jian Chen menganggapnya cukup kuat dengan otot-ototnya menonjol keluar. Dari perawakan dan fisiknya, pria itu tampak berusia 30-an, dan bahkan di ruangan gelap, Jian Chen bisa mengatakan bahwa pria ini relatif berkulit gelap sampai menyerupai orang kulit hitam. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka dan luka lama yang tampaknya berasal dari binatang ajaib. Hanya sekali melihatnya dan Jian Chen bisa mengatakan bahwa pria itu cukup berpengalaman dalam berurusan dengan binatang ajaib. Aku dipanggil Hupo, saudara Jian Chen. Jika Anda tidak keberatan, jangan sungkan-sungkan memanggil saya kakak laki-laki Hupo di masa depan. Karena aku lebih tua darimu. Lagi pula itu tidak akan seburuk itu. Dia duduk di sisi Jian Chen dan menuangkan segelas air padanya dengan senyum lebar. Baiklah kalau begitu, di masa depan aku akan memanggilmu Brother Hupo. Jian Chen tertawa. Pada saat itu, orang-orang yang sebelumnya minum di tengah ruangan juga berdiri. Saudara Jian Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Kendall mengarahkan jari-jarinya ke beberapa orang di sekitar mereka. Tidak termasuk Jian Chen dan Kendall, ada 6 tentara bayaran laki-laki. Usia mereka berkisar antara 30 hingga 40 tahun, dan bahkan ada 2 kembar dalam kelompok kecil bernama Zhou Dakai dan Zhou Xiaokai yang keduanya berusia 28 tahun. Keduanya memiliki kekuatan Sein besar dan memiliki fitur wajah yang sama persis. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari mereka memiliki bekas luka di dahi mereka, maka akan sangat sulit untuk mengatakan mana salah satu dari si kembar adalah si kembar yang lebih tua dan yang mana si kembar yang lebih muda. 4 orang lainnya berusia 32 tahun, dan selain dari primer grade Sein Hupo, 3 orang lainnya dipanggil Yun Xuan, Xiao Dao, dan Chang Ningfeng. Yun Xuan relatif tinggi dengan wajah bijak yang membuatnya terlihat seperti seorang sarjana. Pada usia 25 tahun, ia memiliki kekuatan seorang Sein tengah.
Xiao Dao di sisi lain kecil, dan dengan tubuh kurusnya, dia hampir tampak seperti tengkorak. Dibandingkan dengan Yun Xuan, Xiao Dao tampaknya lebih lemah darinya. Selain Jian Chen, Xiao Dao adalah yang termuda dari kelompok itu pada usia 22 tahun yang juga memiliki kekuatan Sein Tengah. Chang Ningfeng adalah seorang pria paruh baya dengan ketenangan yang tenang. Pada usia 30, Ningfeng berusia 2 tahun lebih tua dari Hupo dan seorang Sein besar tengah. Jian Chen, ini adalah kelompok Flame Mercenaries kami. Selain orang-orang di sini, ada 2 orang lagi di pasar yang membeli barang, tapi saya yakin mereka akan segera kembali. Kata Kendall, besok akan menjadi operasi lain untuk Flame Mercenaries di mana semua orang akan berpartisipasi. Saudara Jian Chen, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Tidak banyak aturan, tetapi jika Anda tidak ingin bergabung, maka tidak ada yang akan memaksa Anda. Ini adalah acara sukarela. Operasi, jenis operasi apa? Jian Chen berkedip dengan rasa ingin tahu. Kendall menatap Jian Chen dengan tak percaya sebelum menenggak anggur di cangkir dari meja. Jenis operasi apa lagi yang ada? Kita akan pergi ke Magical Beast Mountain Range untuk berburu binatang buas. Bagaimanapun, Flame Mercenaries kita diciptakan untuk mereka yang ingin berkelompok bersama untuk berburu binatang buas. Dengan kekuatan kita saat ini, menjual core monster adalah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang. Lalu tentu saja aku akan pergi. Apa alasan lain yang saya butuhkan untuk pergi ke pegunungan Magical Beast? Jian Chen terkekeh saat dia menjawab. Saudara Jian Chen, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun Anda memiliki kekuatan yang lebih lemah dari kami, keuntungan gabungan kami tidak akan mengecualikan Anda dengan cara apapun. Jika kontribusi Anda cukup, maka Anda akan mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan distribusi. Jian Chen, pegunungan Magical Beast Mountain sangat jahat dan dipenuhi dengan bahaya tersembunyi. Jika kita menemukan binatang ajaib kelas 3 yang tidak bisa ditangani oleh kapten dan kakak laki-lakimu, maka sangat mungkin bahwa hidupmu akan hilang. Jadi Jian Chen, luangkan waktu Anda dan pikirkan apakah Anda benar-benar ingin pergi atau tidak. Pembicara kali ini adalah orang termuda selain Jian Chen, Xiao Dao. Matanya yang bersinar menatap Jian Chen dengan ekspresi tulus. Dari suaranya, nada serius bisa didengar, memperingatkan Jian Chen dari bahaya dengan pesan yang tulus. Mendengar Xiao Dao berbicara, semua orang di ruangan itu semakin khusyuk. A Magical Beast kelas 3 sudah cukup untuk menghasilkan sejumlah besar tekanan. Meskipun Kapten Kendall memiliki kekuatan dari Saint Master, tetapi ketika sampai pada binatang ajaib kelas 3, ia hanya akan dapat melindungi dirinya sendiri. Sering terlihat bahwa binatang ajaib lebih kuat dari rekannya yang setingkat manusia. Di Tian Yuan Benua, jika seseorang ingin berburu binatang buas pada tingkat yang sama dengan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan binatang buas yang kuat tanpa keterampilan budidaya atau pertempuran yang kuat. Ini praktis merupakan tugas yang mustahil kecuali seseorang memiliki pasukan suci yang dikaitkan. Kalau tidak, lebih baik melarikan diri untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri. Dan meskipun Kapten Kendall adalah Master Saint Primer, pasukan Saint-nya tidak memiliki atribut, jadi serangannya akan jauh lebih lemah daripada mereka yang memiliki atribut. Melawan binatang ajaib kelas 3 biasa, selagi dia bisa melawannya, itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menemukan Beast Magical kelas 3 yang lebih kuat atau lebih cepat, maka bahkan Kapten Kendall akan kesulitan untuk melarikan diri dengan hidupnya dan kemungkinan besar berakhir sebagai jenis masakan untuk dinikmati oleh binatang buas ajaib. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan akan berharap bahwa saat Jian Chen mendengar kata-kata kelas 3 Magical Beast, akan ada penghinaan di matanya. Saat dia menjadi Saint Grade Primer, dia sudah mulai berburu dan membunuh binatang ajaib kelas 3 sendirian. Dapat dikatakan bahwa Beast Magical kelas 3 yang biasa tidak menimbulkan ancaman bagi Jian Chen sama sekali selain ular emas bergaris perak.
Pada titik waktu ini, kekuatan Jian Chen sudah berada di level middle grade Sein yang bahkan lebih kuat daripada Sein grade primer berkali-kali lipat. Jangan khawatir semuanya, kekuatanku tidak terlalu lemah. Setelah pergi ke pegunungan Magical Beast sekali di masa lalu, saya telah belajar banyak hal di sana, kata Jian Chen. Jian Chen. Chapter 106. Gantian aneh. Setelah itu, Jian Chen dan Flame Mercenaries mulai berbicara tentang banyak hal menarik yang telah mereka dengar saat bepergian melalui Tian Yuan kontinen. Saat mereka berbicara, Jian Chen dan Flame Mercenaries secara tidak sadar semakin dekat dan menjadi lebih ramah. Tetapi apa yang layak disebutkan adalah bahwa setiap anggota Flame Mercenaries langsung dengan kata-kata mereka, termasuk Kapten Kendall. Semua dari mereka cukup emosional, dan meskipun Jian Chen telah mengungkapkan bahwa dia adalah tentara bayaran peringkat D, tidak satupun dari mereka yang menganggapnya menghina atau memperlakukannya dengan buruk. Di benua ini di mana kekuasaan adalah kekuatan yang berkuasa, orang-orang seperti ini sangat langka. Dan dengan demikian, kesan Jian Chen tentang Flame Mercenaries telah tumbuh dengan cepat. Tidak menyadari berlalunya waktu, cahaya sore dengan cepat masuk ketika ketukan di pintu mengingatkan semua orang di dalam pengunjung. Itu pasti Kabolt yang mengetuk. Mendengar ketukan itu, Xiao Dao mengungkapkan senyum bahagia ketika dia pergi untuk membuka pintu. Ketika Jian Chen menyaksikan pintu terbuka, dia bertanya-tanya seperti apa dua orang yang tersisa dari Flame Mercenaries. Pintu terbuka ketika dua orang berpakaian sederhana berjalan ke ruangan. Orang pertama terlihat berusia sekitar 30 tahun dengan tubuh yang relatif kekar yang cocok dengan fisik dan mata Jian Chen yang bersinar sama cerahnya. Yang mengikuti di belakang adalah seseorang yang menyerupai seseorang seusia Kapten Kendall. Sementara wajahnya tampak agak biasa, kilau di matanya sama sekali tidak biasa. Kabolt, Dir. Kalian berdua akhirnya kembali. Kapten Kendall tertawa. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda dengan Jian Chen di sini yang baru saja bergabung dengan Flame Mercenaries kami. Dari titik ini kita semua adalah saudara di sini, jadi penting bagi kita untuk memperhatikan satu sama lain. Kendall kemudian menoleh untuk melihat Jian Chen, Brother Jian Chen, orang yang lebih muda dipanggil Kabolt. Tidak hanya dia cukup kuat, tetapi dia adalah orang yang paling cerdas dalam tentara bayaran Flame kita. Tindakan apapun yang kami pertimbangkan untuk dilakukan disarankan oleh Kabolt. Orang di sebelahnya adalah Dir yang juga merupakan tentara bayaran terkuat di dalam kelompok kami setelah aku yang berada di tingkat puncak Great Sein. Saya percaya bahwa dalam 3 tahun, ia akan membuat terobosan dan menjadi Santo Guru. Jian Chen menangkupkan tangan memberi hormat kepada Kabolt dan Dir sebagai tanda salam dan hormat. Jian Chen, hanya dengan melihatmu, aku kira kamu berumur sekitar 20 tahun jadi aku tidak yakin seberapa kuat kamu sebenarnya. Kabolt menatap Jian Chen dengan tatapan kalkulatif dan nada ingin tahu. Jian Chen hanya tertawa tanpa mengatakan apa-apa lagi sebelum mengeluarkan lencana tentara bayarannya dari dalam space belt-nya. Belum lama berselang saya menjadi tentara bayaran peringkat D. Oh. Kabolt mengangguk sambil terus menatap Jian Chen. Matanya mengungkapkan kilau aneh yang bersinar terang. Kemudian, dia mengambil space belt-nya dan menyerahkannya ke Kendall. Paman Kendall, saya sudah menyiapkan semua yang kita perlukan untuk operasi besok. Mengambil space belt dari Kabolt, Kendall berkata, itu bagus. Maka sekarang semua persiapan untuk perjalanan selesai, kita akan berangkat besok pagi. Kali ini, kita pasti akan berburu banyak binatang ajaib. Brother Jian Chen, apakah Anda punya keluhan? Tidak ada, aku akan mendengarkan Paman Kendall. Jian Chen tertawa, baiklah. Lalu semua orang harus beristirahat untuk hari ini, besok akan menjadi hari lain untuk keluar semua. Petik 2. Meninggalkan rumah setelah itu, Jian Chen mulai berjalan di sekitar Wake City sendirian. Sehubungan dengan operasi besok,
Jian Chen tidak peduli sama sekali untuk itu karena dengan kekuatan Flaming Mercenaries, jika mereka tidak ingin mati segera, maka mereka pertama-tama akan berburu binatang buas kelas 2 Magical. Meskipun Flaming Mercenaries memiliki 1 Saint Master dan 4 Great Signs, mereka tidak dapat bersaing dengan Magical Beast kelas 3 tanpa masalah. Jadi Flaming Mercenaries tidak punya pilihan selain untuk berburu untuk kelas 2 Magical Beast untuk saat ini. Tetapi dalam kasus Jian Chen, bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman baginya kecuali binatang magis kelas 4. Bahkan jika dia akan menemukan Beast Magical kelas 4 yang tidak bisa dia kalahkan, Jian Chen yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri setidaknya. Karena alasan ini, Jian Chen tidak merasakan tekanan apapun padanya tentang operasi besok. Setelah dia berbicara dengan tentara bayaran lainnya tentang persediaan lain yang akan dia butuhkan, Jian Chen sudah mengumpulkan sebagian besar dari mereka dan terus berjalan di sekitar Wake City. Sudah lebih dari sebulan sejak Jian Chen pertama kali datang ke kota Wake, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan di pegunungan Magical Beast Mountain. Dia hanya menghabiskan beberapa hari di dalam ruangan, dan bahkan kemudian, hampir semua waktu itu dihabiskan untuk berkultivasi. Dia belum punya waktu untuk dirinya sendiri, jadi Jian Chen ingin memanfaatkan masa bebas ini untuk istirahat. Meskipun Wake City bukan kota yang sangat besar, itu masih besar dengan sendirinya. Bahkan dengan tembok besinya yang luas yang mengelilingi kota, seseorang akan dapat mencapai sisi barat dari timur jika mereka berjalan cukup cepat dalam 1 hari. Karena kedekatannya dengan Magical Beast Mountain Range, perbatasan kota selalu ramai, sehingga sepertiga dari tanah di Wake City dimiliki oleh restoran dan personel pribadi. Jian Chen terus berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan dan melihat banyak PKL di sampingnya. Banyak dari pedagang ini adalah tentara bayaran. Hanya beberapa dari mereka adalah pedagang yang sebenarnya. Kios-kios ini akan menampung banyak barang, termasuk jamu, inti rakasa, dan bahkan mainan untuk anak-anak. Namun, sebagian besar core monster yang dijual di sini adalah yang kelas 1, dengan core kelas 2 jarang muncul. Karena ini, Jian Chen tidak tertarik pada ini. Ada banyak binatang ajaib di benua itu. Tetapi jika tentara bayaran menjual inti monster melalui pedagang, mereka hanya akan mendapatkan 70% dari harga pasar. Karena ini, banyak tentara bayaran lebih suka menjual barang sendiri karena core monster selalu diminati di benua Tianyuan. Bahkan saat itu, banyak orang masih akan menyewa tentara bayaran untuk pergi dan membunuh binatang buas bukannya pergi sendiri. Saat Jian Chen menikmati jalannya yang santai, cahaya biru dan ungu di dalam dantiannya mulai berdenyut begitu liar sehingga mulai memengaruhi baik dantian dan tubuhnya. Sebelumnya, dantiannya seperti danau yang tenang tanpa riak pun, tetapi sekarang, danau itu telah menjadi lautan yang mengamuk dengan ombak yang mengancam akan menenggelamkan apapun di jalannya. Bahkan dengan menggunakan Saint Force-nya, Jian Chen tidak dapat mengendalikan badai ini. Wajah Jian Chen berubah saat ia menyadari bahwa cahaya biru dan ungu tidak lagi terkendali. Ini adalah skenario terburuk yang ditakuti Jian Chen. Meskipun dua cahaya umumnya akan melayang-layang di dalam dantiannya dan mengambil sebagian besar energi dalam monster cores, Jian Chen tahu bahwa cepat atau lambat, dua cahaya ini akan menimbulkan banyak masalah baginya. Dan sepertinya hari ini akhirnya adalah hari bahwa cahaya biru dan ungu tidak akan lagi tetap damai di dalam dirinya. Chapter 107. Batu Putih Aneh. Dalam dantian Jian Chen, sinar biru dan ungu terus berkedip saat mereka berputar di sekitar satu sama lain dalam lingkaran dan memancarkan cahaya terang yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, dia merasakan sensasi aneh di kepalanya ketika cahaya biru dan ungu mulai bergerak seolah-olah mereka memiliki kehendak mereka sendiri dan memiliki pikiran dan kehidupan mandiri mereka sendiri. Bagi Jian Chen, seolah-olah kedua cahaya itu dalam suasana hati yang gembira. Itu benar,
Perasaan yang dirasakan Jian Chen adalah seolah-olah cahaya biru dan ungu di dantiannya mengalami sejumlah besar sukacita dan kegembiraan. Tapi Jian Chen tercengang oleh kesimpulan yang luar biasa ini. Bahkan raut wajah Jian Chen bisa menunjukkan jumlah rasa tidak percaya yang dia miliki. Pada saat yang sama, sensasi aneh lain memasuki pikiran Jian Chen seolah keluar dari udara tipis. Dari sensasi ini, Jian Chen menyadari bahwa dua cahaya di dantiannya telah membuat semacam koneksi halus dengan hal yang tidak diketahui. Itu mirip dengan hubungan spiritual, tetapi secara bersamaan, itu juga terasa seolah ada sesuatu yang dikunci. Mencoba untuk menahan emosinya, Jian Chen mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menoleh ke arah di mana sensasi berada pada yang terkuat. Matanya mendarat di sebuah kios di jalan, tempat seorang pria berusia 30 tahun mengelola. Di kiosnya ada tumpukan kelas 1 monster cores dan beberapa item fantastis namun aneh. Mata Jian Chen menyapu item satu persatu sampai mendarat di atas batu putih berukuran kepalan tangan. Itu dalam bentuk yang sangat aneh dan benar-benar putih. Tapi selain itu biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan batu putih lainnya, yang ini tampaknya tidak berbeda. Berkat misteri tak terduga yang merupakan sensasi aneh, Jian Chen tahu bahwa batu putih inilah yang menyebabkan kegemparan di dalam dantiannya. Cahaya itu memiliki semacam hubungan dengan batu putih yang terkunci ini, seperti anak kecil akan mencoba melindungi harta karun favoritnya. Perasaan kebahagiaan begitu kuat, bahkan Jian Chen mengalami sensasi sampai tingkat tertentu. Di permukaan, ekspresi Jian Chen tidak berubah sama sekali, tetapi saat dia mencapai kios jalan, tangannya mengulurkan tangan untuk meraih batu putih seukuran kepalan tangan. Tetapi saat tangannya hendak mengambilnya, wajahnya berubah dan melepaskan ekspresi terkejut. Itu karena batu putih berukuran kepalan tangan ini ternyata sangat berat. Saat tangannya melakukan kontak dengannya, batu putih itu tidak bergerak bahkan 1 sentimeter pun. Apa batu yang berat? Jian Chen tidak bisa membantu tetapi untuk berseru. Dengan menggunakan seluruh tangannya untuk menggenggam batu dengan kuat ke tangannya, dia mulai mengerahkan lebih banyak energi, dan akhirnya, batu itu mulai perlahan-lahan bangkit dari meja. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda melihat batu aneh ini? Pemilik kios tiba-tiba muncul di sebelah Jian Chen sambil tersenyum. Jian Chen perlahan-lahan membawa batu berukuran kepalan tangan ke perhatiannya dan menatapnya. Meski hanya seukuran kepalan tangan, beratnya sudah mencapai lebih dari 50 kilogram. Jika bukan karena fakta bahwa Jian Chen adalah Saint Great Middle, mengambil batu ini di satu tangan akan menjadi tugas yang berat. Tetapi ketika dia mengambil batu putih yang aneh itu, dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul dari dalam dantiannya. Namun, Jian Chen skeptis terhadap sensasi ini karena hanya makhluk yang diberi kehidupan yang dapat mengalami jenis emosi ini. Namun, dua cahaya di dalam dantiannya jelas memberikan sensasi ini, jadi mungkinkah cahaya biru dan ungu di dantiannya benar-benar memiliki kesadaran diri? Mungkin mereka sudah memiliki kemampuan berpikir untuk diri mereka sendiri. Ketika Jian Chen mencapai garis pemikiran ini, seluruh tubuhnya bergetar dan dahinya mulai meneteskan keringat saat dia mulai merasa seperti dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sekarang. Dia tidak bisa menahan nafas ketika dia memikirkan masalah dantiannya. Benar-benar tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Dia tidak punya ide atau metode sehubungan dengan dua cahaya di dantiannya karena mereka berada di luar kendalinya. Bahkan jika Jian Chen ingin kedua cahaya itu hilang dari dantiannya, tidak akan ada cara baginya untuk menyelesaikannya. Ini adalah berkah, bukan kutukan, tetapi juga kutukan yang tak bisa kuhindari. Lebih baik melupakannya karena saya sudah mati sekali sebelumnya. Apalagi yang perlu diperhatikan? Paling buruk, saya hanya akan mati lagi. Jian Chen berkata pada dirinya sendiri. Sambil terus memandangi batu putih di tangannya, dia lebih memikirkan dantiannya. Tekstur batu putih ini sangat unik. Tidak peduli berapa banyak Jian Chen melihatnya,
dia tidak dapat mengetahui apakah itu terbuat dari batu atau besi, karena tidak hanya berat, tetapi kepadatannya di luar normal. Mengirim Sein Force internalnya melalui lengannya, Jian Chen mencoba memasukkannya ke dalam batu putih, hanya untuk merasakan perlawanan yang kuat saat Sein Force melakukan kontak dengannya. Seolah-olah batu putih itu adalah benteng pertahanan, dan Sein Force-nya, si penyerbu, tidak mampu membuat pertahanannya lemah. Kepadatan batu putih sangat tinggi, sampai-sampai bahkan Jian Chen tidak dapat menggunakan Sein Force-nya untuk memasukinya. Jian Chen mengalihkan pandangannya dari batu putih dan menatap pemilik kios dan bertanya, "Aku tidak tahu jenis batu apa ini, tapi apa gunanya untuk itu?" Mendengar pertanyaan Jian Chen, pemilik kios tertawa dengan malu. "Pelanggan yang terhormat, jujur, bahkan saya tidak tahu apa batu putih ini. Apapun yang digunakan untuk itu, saya juga tidak tahu jawabannya. Tetapi beratnya luar biasa, jadi setelah satu kali melihatnya, orang dapat mengatakan bahwa batu putih ini bukan mainan biasa." "Lalu di mana Anda menemukan hal seperti ini?" Mata Jian Chen bersinar saat ia terus bertanya. Mengangkat alisnya, pemilik kios mulai merenungkan pertanyaan sebelum berkata, "Pelanggan yang terhormat, saya telah ditanyai pertanyaan yang sama berkali-kali, tetapi saya tidak pernah memberitahu mereka. Namun Anda tampaknya cukup menguntungkan bagi saya, jadi saya akan memberitahu Anda di mana saya menemukan ini." Suara pemilik kios berhenti ketika dia menunjuk ke batu putih. "Sejujurnya, batu putih ini ditemukan olehku di pegunungan Magical Beast Mountain." Oh, mendengar jawaban ini, mata Jian Chen kembali ke batu putih sekali lagi. Ketika dia mendengar bahwa pemilik kios telah mengambil item ini di Magical Beast Mountain Range, itu tidak mengherankan baginya. Lagi pula, selalu ada kesempatan dimanapun bagi siapapun. Bahkan seorang petani dapat menemukan emas atau mineral berharga lainnya saat menggali ladangnya. Pemilik kios melihat wajah tertarik Jian Chen dan membuka mulutnya sekali lagi. "Pelanggan terhormat, batu putih ini telah menjadi milik saya selama bertahun-tahun sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa saya membutuhkan uang, maka saya tidak akan memajangnya di tempat pertama. Melihat kamu cukup tertarik, kenapa kamu tidak membelinya?" Jian Chen memandang batu putih dengan satu mata saat dia mengukurnya sebelum melihat kembali ke pemilik kios. "Berapa batu putih ini?" Nada suaranya sangat datar. Keberadaan batu putih ini telah menyebabkan banyak pertanyaan untuknya, jadi itu hanya tepat baginya untuk membelinya. Chapter 108. Berapa banyak? Ini adalah, melihat ekspresi di wajah Jian Chen, pemilik kios memiliki ekspresi ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa batu putih ini bukan barang biasa, dia masih tidak tahu apa gunanya. Untuk memahami sejarah di balik batu putih ini, dia telah menyelam ke dalam banyak buku tentang harta kuno, tetapi tidak menemukan apapun. Dia bahkan meminta banyak teman dekat hanya untuk datang dengan tangan kosong. Jadi setelah memikirkannya, dia akhirnya menetapkan harga beton untuk batu putih ini. Sangat memalukan bahwa di benua Tianyuan ini, tidak ada banyak orang yang tahu tentang batu putih yang aneh ini, juga tidak ada yang pernah menunjukkan keingintahuan sebanyak ini terhadapnya. Tetapi bagi mereka yang masih cukup penasaran untuk membelinya, saat mereka mendengar harganya, setiap orang telah meletakkan batu itu dan segera pergi. Karena sementara pemilik kedai tahu batu ini tidak biasa, dia tidak tahu penggunaannya, tetapi dia masih ingin menjualnya dengan harga yang layak. Jadi saat semua orang mendengar harganya untuk batu itu, mereka tidak ragu untuk menjatuhkan batu itu dan melupakannya. Ketika Jian Chen bertanya tentang harga batu putih ini, pemilik kios merasa ragu-ragu sekali lagi. Dia benar-benar membutuhkan uang saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa batu putih ini adalah satu-satunya cara menghasilkan uang. Jika dia menetapkan harga terlalu tinggi, maka dia takut Jian Chen ini akan menjatuhkan batu dan berjalan pergi seperti pelanggan lainnya. Tetapi jika dia menetapkan harga terlalu rendah, maka dia akan merasa tidak enak di hatinya.
Jadi dengan harga yang dipermasalahkan, hati dan pikirannya saling bertentangan dan tidak tahu berapa harga yang harus dibayar. Setelah ragu-ragu, pemilik kios membuka mulutnya. Pelanggan yang terhormat, jika Anda benar-benar tertarik pada batu putih ini, maka tolong sebutkan harganya untuk itu. Mendengar ini, Jian Chen menatap pria itu dengan senyum geli. Ini jelas item Anda. Jadi itu hanya tepat untuk harga yang diputuskan oleh Anda. Mengapa Anda ingin saya menyebutkan harga? Pemilik kios menjadi malu ketika dia mendengarkan Jian Chen dan tertawa dengan canggung. Pelanggan terhormat. Bukan karena aku tidak mau mengatakan harganya, tapi karena aku takut jika aku mengatakan harga, kamu akan takut pergi. Saya sudah memiliki banyak orang yang menyatakan minat mereka pada batu putih ini, tetapi begitu mereka mendengar harganya, mereka semua meletakkannya dan pergi. Oh, lalu menurutmu berapa harga batu putih ini? Jian Chen bertanya dengan penuh minat. Dia sudah sepenuhnya bertekad untuk membeli batu putih ini terlepas dari harga atau penggunaan yang sebenarnya. Jika itu bisa memancing reaksi keras dari cahaya biru dan ungu di dantiannya, maka ini bukan barang biasa. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi batu putih ini mungkin bisa memecahkan misteri tentang masalah dantiannya. Jadi karena alasan itu, Jian Chen sangat bertekad untuk memenangkan objek ini. Pemilik warung menggigit bibirnya saat menatap Jian Chen. Pelanggan terhormat, jika Anda bersikeras membeli batu putih, maka saya akan memberitahu Anda harganya. Lihat di sini, akankah ini banyak dilakukan? Dengan mengatakan itu, pemilik kios mengulurkan 5 jari di tangannya seolah-olah untuk memberi Jian Chen 5 tinggi. Melihat gerakan ini, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi bercanda di wajahnya saat dia berkata dengan tidak pasti, mungkinkah Anda menjual ini seharga 50 koin emas? Mendengar ini, pemilik kios menjadi merah di wajahnya dari jumlah yang remeh, seolah-olah jumlah yang ditawarkan Jian Chen berbeda dari ribuan koinnya. Pemilik kios menghela nafas dan berbicara, pelanggan yang terhormat, saya akan berterus terang kepada Anda dan bersikap jelas. Saya ingin menjual batu ini seharga 500 koin ungu. Apakah Anda masih menginginkannya? Saat ia berbicara, mata pemilik kios menatap tajam ke arah Jian Chen. Apa, 500 koin ungu? Apakah Anda bercanda? Jian Chen berteriak kaget saat dia melihat pemilik kios dengan tak percaya. Saat dia mendengar kata-kata, koin ungu, bibir Jian Chen terasa sangat berat. 500 koin ungu setara dengan 50.000 koin emas. Wajah pemilik kios tumbuh semakin merah saat dia memahami raut wajah Jian Chen. Dia tahu bahwa 500 koin ungu adalah harga yang tidak akan ada pembeli. Itu adalah, pelanggan terhormat, jika Anda dapat menawarkan harga yang dapat saya setujui, maka paling tidak saya bisa menjualnya kepada Anda. Pemilik warung berkata dengan nada sedih. Dengan ini, Jian Chen menarik napas dalam-dalam saat dia mengukur batu putih di tangannya dengan ketidakpastian. Setelah waktu yang lama, Jian Chen akhirnya memutuskan, harga tertinggi saya adalah 100 koin ungu. Apakah saya membelinya atau tidak, itu terserah Anda. Dengan itu, dia menatap pemilik warung dengan tatapan berat. Tetapi bahkan dia cukup gugup di dalam hatinya. Jian Chen bertekad untuk mendapatkan batu putih ini. Jika dia bisa dengan mudah membelinya di sini, maka itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan saat itu, 100 koin ungu sama sekali tidak sedikit untuk pemilik warung. Jian Chen sudah melihat seperti apa pemilik warung berusia 30 tahun ini. Karena pemilik warung memiliki pikiran yang cerdas, tidak mungkin Jian Chen bisa mengungkapkan betapa tertariknya dia pada batu putih. Kalau tidak, jika pemilik kios mengetahui berapa yang dia inginkan, siapa yang tahu seberapa tinggi harganya akan naik. Tidak hanya itu, tetapi Jian Chen tidak mau membiarkan orang lain tahu berapa banyak uang yang dia miliki untuknya. Jika diketahui, maka mereka yang memiliki tujuan jahat mungkin akan datang melacaknya mencari masalah. Meskipun, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak takut pada musuh di level Saint Master.
tapi dia ingin menghindari masalah sebanyak mungkin. Saat pemilik kios mendengar tawaran Jian Chen 100 koin ungu, ia menjadi bahagia tapi kemudian segera menjadi malu. Pelanggan yang terhormat, bisakah Anda menambahkan sedikit lebih banyak untuk itu? Jian Chen tertawa kecil saat dia menggelengkan kepalanya. Melihat kilatan bahagia di mata pemilik kios, Jian Chen mengerti apa yang dipikirkan pria itu. Melihat bagaimana Jian Chen tidak akan naik lebih tinggi dengan harganya, pria itu tampak sedikit kecewa. Tapi setelah memikirkannya sambil menggigit bibirnya, dia menganggukkan kepalanya. Oke, 100 koin ungu, kita sudah sepakat. Mengambil 100 koin ungu dari dalam space belt-nya, Jian Chen perlahan menghitungnya untuk pemilik kios dan kemudian mengambil batu putih untuk dirinya sendiri untuk disimpan ke dalam space belt-nya sebelum berangkat dari kios. Jian Chen benar-benar ingin mempelajari batu putih aneh ini dan tujuannya. Tetapi di jalan yang sibuk ini di mana orang-orang mengalir seperti air di sungai, ini bukan tempat terbaik untuk itu. Namun, saat Jian Chen meninggalkan daerah itu, dua orang telah memperhatikannya. Kedua orang ini terlihat berusia 20 tahun dan keduanya bertubuh lemah. Xiao San, sepertinya kita menemukan target yang mudah. Pemuda keriput di sebelah kiri menyaksikan Jian Chen meninggalkan daerah itu saat dia berbicara dengan suara bersemangat. Yang bernama Xiao San menganggukkan kepala mereka. Benar, orang itu sepertinya tidak terlalu tua, jadi kekuatannya seharusnya cukup lemah. Karena dia juga sendirian, ini adalah kesempatan bagus. Melihatnya meraih koin ungu sebanyak itu, saya berani bertaruh, orang itu akan memiliki lebih banyak pada dirinya. Huang Hou, Anda pergi mengikutinya, sementara aku pergi memberitahukan sisanya. Dengan itu, Xiao San dengan cepat menghilang ke kerumunan sementara Huang Hou mulai mengikuti Jian Chen. Chapter 109. Pertemuan perampokan. Jian Chen terus berjalan menyusuri jalan setelah membeli batu putih. Saat ini Jian Chen tidak terlalu fokus untuk meneliti batu putih. Sebaliknya, dia malas berjalan di jalan kalau dia cukup beruntung untuk menemukan harta karun lain. Namun, apa yang aneh bagi Jian Chen adalah bahwa setelah dia membeli batu putih, cahaya biru dan ungu di dantiannya sudah tenang. Meskipun, Jian Chen tidak lagi peduli tentang masalah ini lagi dan hanya ingin malam hari datang sehingga dia bisa mempelajari batu putih. Jika dia beruntung, dia akan dapat membuat penemuan dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan dantiannya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah dengan dantiannya, maka tingkat kultivasinya akan meningkat tanpa masalah lagi. Meskipun sinar biru dan ungu terus-menerus mengambil sejumlah besar budidaya, mereka telah memungkinkan Jian Chen untuk menyerap energi dari inti rakasa tanpa dipengaruhi oleh elemen mengamuk di dalamnya. Tingkat konsumsinya masih terlalu besar, dan Jian Chen khawatir tentang kultivasinya. Jika terserah dia, Jian Chen lebih suka memiliki kecepatan kultivasi aslinya, bahkan jika dia tidak bisa lagi dengan mudah menangani elemen mengamuk di core monster, dia akan menemukan cara untuk menghadapinya. Dia tidak ingin situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Karena bagi Jian Chen, cahaya biru dan ungu itu seperti bom waktu. Mereka bisa pergi kapan saja. Dan meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih lambat, dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan lebih banyak core monster setiap hari. Ditambah lagi, jumlah energi yang akan dia serap dari inti monster akan lebih dari jumlah yang dia serap sekarang. Core 3 Monster Core sudah cukup untuk mendukung kultivasinya selama beberapa hari. Itu bahkan bisa bertahan puluhan hari sebelum semua energi dikonsumsi. Dalam hal itu, selama Jian Chen menghabiskan sepanjang hari berburu binatang ajaib atau monster cores, itu sudah cukup baginya untuk berlatih selama beberapa bulan. Karena jumlah waktu yang dihabiskan untuk berburu binatang ajaib berkurang, jumlah waktu yang dihabiskan untuk budidaya akan meningkat. Berdasarkan perhitungannya, bahkan jika cahaya biru dan violet di dantiannya dihapus,
mereka tidak akan memiliki banyak dampak pada kecepatan budidaya keseluruhan Jian Chen. Jian Chen berkeliaran di jalan-jalan yang sibuk tanpa tujuan dan menatap berbagai kios di samping. Sesekali dia akan berjalan ke toko acak dan melihat-lihat. Setelah menemukan batu putih yang aneh ini, Jian Chen sekarang penasaran apakah dia bisa menemukan hal-hal fantastik lainnya saat bepergian di jalanan pasar. Mungkin jika dia beruntung, dia akan menemukan objek lain yang akan membangkitkan perhatian di dalam dantiannya. Sangat disayangkan bahwa ketika dia berjalan di pasar, dia tidak melihat hal lain yang bernilai. Sepertinya barang-barang ini tidak dapat ditemukan dengan mudah. Jian Chen mendesah dengan kecewa. Melihat bagaimana langit sudah mulai gelap, dia kehilangan minat untuk mencoba menemukan sesuatu yang baru. Jian Chen menatap ke kejauhan saat dia tersenyum suram. Saat ini tidak ada cukup waktu. Setelah saya merawat orang-orang di belakang saya akan beristirahat di sebuah restoran. Lalu besok aku akan pergi bersama semua orang menuju pegunungan Magical Beast Mountain. Saat dia mengatakan itu, Jian Chen melihat sekeliling dirinya untuk gang yang kurang padat untuk dilalui. Setelah itu, Jian Chen berjalan melalui gang perlahan seolah-olah dia masih window shopping. Hanya jalan yang dia tempuh sekarang adalah jalan yang lebih terpencil di mana lebih sedikit orang yang bepergian. Sekali lagi menyeberang ke gang terpencil lain, Jian Chen akhirnya berakhir di jalur yang sepenuhnya terisolasi dengan jalan buntu yang tingginya 4 meter. Berhenti di tempat dia berdiri, Jian Chen berbalik untuk disambut dengan jalan kosong. Dengan ekspresi jijik, dia berbicara dengan datar. Teman-teman, kamu sudah berjalan sejauh ini denganku, mungkinkah kamu masih tidak mau menunjukkan diri? Tidak lama setelah Jian Chen berbicara, sekelompok orang berjalan ke jalan terpencil. Ada selusin orang di sekitar. Dengan usia masing-masing orang berkisar antara 20 hingga 30 tahun, yang tertua dari mereka terlihat berusia sekitar 40 tahun. Saat selusin orang muncul, mereka mulai menyebar dalam formasi dan memblokir seluruh lebar gang. Jelas, mereka tidak ingin membiarkan Jian Chen meninggalkan gang, tetapi mereka tidak berhenti di situ. Saat mereka memblokir gang, setiap orang mulai perlahan berjalan menuju Jian Chen sambil memberinya tatapan intens, membuat mereka tampak seperti iblis. Jian Chen hanya bisa tersenyum ketika dia melihat orang-orang mendekat. Baginya, orang-orang ini tidak jahat sama sekali. Dia bisa tahu seberapa kuat mereka dengan rohnya, jadi kekuatan yang tepat dari masing-masing orang di sini jelas baginya. Di antara kelompok itu, anggota yang paling lemah bahkan belum mencapai level Sein sementara 3 anggota lainnya berada di level Sein besar. Kejutan terbesar adalah bahwa anggota tertua di sana tiba-tiba di tingkat Sein Master. Bahkan kapten dari Flame Mercenaries, Kapten Kendall lebih lemah dari orang ini oleh 1 tingkat. Orang ini adalah seorang guru Sein Tengah. Pria ini berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan jubah hijau kebiruan. Dia memiliki ekspresi yang sangat ganas di wajahnya dengan rambut pendeknya yang sedikit berayun di angin. Tepat di bawah mulutnya ada janggut besar yang sangat menonjol. Teman-teman yang terkasih, setelah berjalan sejauh ini dengan yang satu ini, kita harus bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan. Jian Chen berkata dengan sedikit senyum, tetapi nadanya masih datar. Pria tertua dengan kekuatan Sein Master menatap tajam ke arah Jian Chen dan menggeram. Jadi, kau tahu kita ada di sini selama ini. Jian Chen menyilangkan lengannya di depan dadanya sambil tersenyum. Tentu saja, kamu mengikuti saya dengan sangat tegas saat bepergian di jalan yang sama begitu lama. Bagaimana mungkin seseorang tidak memperhatikan? Mendengar Jian Chen, pria yang lebih tua menatap Jian Chen dengan tiba-tiba realisasi. Jadi seperti ini, akan terlihat bahwa kami terlalu ceroboh saat itu. Lalu wajah pria itu berubah ketika wajahnya yang terkejut tiba-tiba menjadi dingin. Nak, sekarang jalan ini telah diblokir oleh kami. Jika kamu tidak ingin mati, maka serahkan setiap koin dan barang di sabuk angkasa kamu. Kalau tidak, persiapkan dirimu untuk mati di sini.
Jika Anda menginginkan hal-hal yang menjadi milik saya, maka mari kita lihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jian Chen berkata dengan tenang. Namun, dengan setiap kata yang lewat, nadanya tumbuh semakin dingin. Dengan mengatakan itu, pria tua itu tidak repot-repot untuk mengatakan hal lain dan malah melambaikan tangannya. Semuanya maju, bawa dia ke bawah dan apapun yang dia miliki akan menjadi milik kita. Seluruh formasi mulai bergegas menuju Jian Chen saat mereka masing-masing mengeluarkan senjata Sein mereka. Bagi mereka yang belum mencapai tingkat Sein, ada pedang besi sederhana dan perisai di tangan mereka saat mereka menyerang tanpa takut padanya. Melihat selusin orang mendekat, Jian Chen mencibir dengan jijik. Tepat ketika mereka berada dalam jarak 10 meter darinya, dia melompat ke udara seolah ditelan oleh langit. Kedua kakinya menendang dinding dengan jumlah kekuatan yang mengesankan saat ia terbang di atas kepala orang-orang di bawah. Saat ia terbang ke arah pria berusia 40 tahun itu, pedang berwarna perak yang familiar muncul di tangan kanannya kemudian berubah menjadi seberkas petir perak. Dengan kecepatan yang sulit bagi mata telanjang untuk melihat, pedang itu menusuk tenggorokan pria paruh baya itu. Setelah banyak perbaikan pada tubuhnya, tubuh Jian Chen tanpa henti disempurnakan oleh sifat-sifat khusus dari Sein Force. Jadi sekarang kekuatannya jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya berkat Sein Force yang sama, dan bahkan kecepatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Bahkan dengan pedang yang terlihat biasa saja, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan bagi seorang Great Sein pun sulit dihindarinya. Lagi pula, jika seseorang ingin meningkatkan kecepatan serangan mereka, mereka perlu menggunakan Sein Force mereka untuk meningkatkannya, tapi ini adalah tekanan yang berat pada tubuh fisik. Jadi berkat tubuh khusus Chen dan permainan pedang yang cepat, itu adalah peningkatan yang lebih baik untuk kehidupan sebelumnya. Bahkan dibandingkan dengan mereka yang ada di benua Tianyuan, selain dari mereka yang lebih kuat dari Jian Chen, dia mampu melewati pertahanan siapapun di tingkat kekuatannya atau di bawahnya. Jika Jian Chen menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangannya, maka tidak ada seorang pun di tingkat kekuatannya akan memiliki kesempatan untuk membalas dan tenggorokan mereka akan ditusuk sebelum mereka menyadarinya. Melihat Jian Chen menyerang dengan sangat keras, pria paruh baya itu mencibir ketika dia membawa kapak besar ke udara. Dengan kedua tangan menggenggam gagangnya, Sein Force yang jumlahnya terus bertambah terus mengalir ke Sein Weaponnya saat dia berteriak keras dan kemudian menebas Jian Chen dengan sekuat tenaga. Ding! Pedang angin ringan dan kapak melakukan kontak satu sama lain, menyebabkan ledakan besar terjadi. Setelah suara itu, getaran besar ditimbulkan pada pria itu dengan intensitas yang begitu kuat. Itu menyebabkan kakinya melemah dan tersandung mundur 1 atau 2 langkah. Matanya membelalak keheranan saat dia menatap lawannya dengan tidak percaya. Ini karena pria itu pada awalnya tidak menganggap tindakan Jian Chen serius. Baginya, Jian Chen tidak lebih dari seorang pria berusia 20 tahun yang mungkin hanya memiliki kekuatan paling Sein. Bahkan jika dia jenius, maka dia tidak akan lebih tinggi dari seorang primer Great Sein sejauh yang dia ketahui. Orang seperti ini bukan tandingan pasukannya. Setelah bertukar pukulan, pria itu terkejut dengan penemuan baru ini. Meskipun dia tidak menempatkan terlalu rendah pentingnya pada Jian Chen, kekuatannya ini jauh melampaui harapannya. Dengan kekuatan ini, pria itu memperkirakan bahwa Jian Chen tidak lebih lemah dari dia. Jian Chen melakukan jungkir balik di udara saat dia turun kembali ke tanah. Menyebarkan kejutan dari pukulan awal dengan mudah, dia tidak berhenti bahkan setelah mendarat di tanah. Segera menyerbu ke arah orang tua itu sekali lagi, pedang angin ringan di tangannya memancarkan cahaya kabur yang membungkus keseluruhan pisau. Bagi mata telanjang, pedang itu tampak seolah-olah itu adalah sinar perak berkabut saat menembak ke arah tenggorokan pria itu dengan kecepatan yang konyol. Chapter 110. Bepergian ke Pegunungan Magical Beast.
Pendekatan yang bagus, pria berusia 40 tahun itu berteriak. Sementara mengacungkan Sein Weaponnya tanpa sedikit pun rasa takut, wajahnya menjadi serius saat dia menebas Jian Chen. Ding ding ding, gang yang sebelumnya sunyi tiba-tiba menjadi keras dengan suara Sein Weapons yang saling berselisih saat Jian Chen dan pria tua itu terus bertarung di antara mereka. Meskipun dia adalah Saint Great Middle yang bertarung melawan Master Saint Middle, dia belum jatuh meskipun itu adalah pertarungan yang sengit. Jian Chen sangat gesit saat ia bergerak di sekitar lawannya seperti iblis. Pedang angin ringan di tangannya tanpa henti melintas ke arah laring pria itu dan setiap kali kapak pria itu memblokir serangannya. Sejak awal, serangan Jian Chen seperti gelombang pasang ledakan yang membuat hampir tidak ada kesempatan bagi pria itu untuk membalas. Tetapi secara bertahap, gelombang pasang ledakan perlahan-lahan berkembang menjadi badai pedang yang sengit yang menyebabkan pria itu tidak memiliki peluang untuk membalas. Lebih tepatnya, bukan karena pria itu tidak dapat membalas. Pada kenyataannya, itu adalah bahwa jika dia mencoba untuk menyerang balik, maka dia takut serangannya akan merindukan Jian Chen, dan dia akan mendapatkan pedang melalui tenggorokannya untuk masalahnya. Seluruh dahi pria itu sekarang meneteskan keringat saat dia terus bertarung. Dia tidak berpikir bahwa pria berusia 20 tahun ini tampaknya akan memiliki kekuatan yang kuat di tingkat Saint Middle. Bukan saja dia secara sempit menghindari pukulan seperti itu, tetapi apa yang membuat pria itu paling takut adalah bahwa permainan pedang pemuda ini terlalu cepat. Bukan hanya kecepatannya yang cukup cepat untuk membuat orang heran, berapa kali dia bisa menyerang juga menakutkan. Saat ini, ada banyak penyesalan di dalam hati pria berusia 40 tahun itu. Jika dia tahu tentang kekuatan Jian Chen sebelumnya, maka dia tidak akan datang untuk mencoba dan merampoknya. Di sisi gang, orang-orang lain menatap lamban pada pertempuran sengit antara Jian Chen dan bos mereka. Sama seperti orang lain, tidak ada yang mengira bahwa Jian Chen, yang terlihat jauh lebih muda dari mereka, akan mampu melawan bos mereka dalam hal kekuatan. Meskipun memiliki selusin orang, ketika mereka melihat pertarungan ini, mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan bisa bergabung. Jika mereka terburu-buru biaya, semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Meskipun mereka memiliki 3 orang suci hebat, tetapi bahkan dengan kekuatan orang suci hebat, mereka dengan susah payah menyadari bahwa bos mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan berkat tampilan kekuatan Jian Chen. Karena dia hanya bisa memblokir sekarang, bisa dikatakan bahwa kehidupan bos bisa diambil setiap saat tanpa masalah, dan jika mereka dikenakan biaya, maka mereka tidak akan berguna. Mereka semua tahu bahwa kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menunggu mereka karena mereka tahu bahwa kecepatan mereka tidak cukup untuk menghindari pedang cepat kilat milik Jian Chen. Jian Chen dan pria paruh baya sekali lagi bertempur di tempat lain, tapi pria paruh baya itu masih dalam posisi yang buruk. Jian Chen menatap pria itu tanpa ekspresi ketika lengan kanannya mencambuk, mengubah Lightwind Sword menjadi sinar cahaya perak yang melesat ke tenggorokan pria itu sekali lagi. Dalam sekejap, pedang itu mendekati tenggorokan pria itu dalam sejarah pertarungan mereka sejauh ini. Ini adalah pukulan pedang tercepat yang pernah ia tunjukkan. Wajah pria paruh baya kehilangan semua nuansa warna ketakutan. Melawan pedang secepat ini, dia praktis telah kehilangan kesempatan untuk menghindari atau memblokir gerakan ini. Di mata pria berusia 40 tahun itu, pedang ini sudah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan, dan tidak bisa lagi dihindari oleh orang seperti dia. Jadi dalam sekejap, wajah pria itu menjadi pucat pasi, tetapi pada saat kematiannya akan segera terjadi, pedang itu telah mencapai kulit tenggorokannya dan menghentikan momentumnya secara tiba-tiba. Pada saat genting seperti ini, Lightwind Sword telah menghentikan dorongan ke depan, hanya membiarkan ujung bilah menyentuh tenggorokan pria itu. Meskipun ujung Lightwind Sword berhenti di kulit tenggorokannya, pria itu tiba-tiba merasa bahwa itu menjadi sangat sulit untuk bernapas. Pada saat yang sama, dia merasakan titik nyeri yang sangat tajam dari tempat ujungnya menyentuh tenggorokannya,
seolah-olah pedang itu sudah menembus tenggorokannya. Pria paruh baya itu berdiri tanpa kehidupan di tempatnya. Pada titik ini, dia benar-benar takut bergerak. Dia takut jika dia membuat gerakan sekecil apapun, Jian Chen kemudian tanpa henti akan menusukkan pedangnya ke lehernya. Jadi sekarang, wajah pria itu berkeringat dingin. Sue, Sword, pendekar pedang, tolong hidupku. Titik. Lain kali, orang rendahan ini tidak akan mengganggu pendekar pedang lagi. Kata-kata pria itu dipenuhi teror untuk Jian Chen, setiap kata nyaris tidak keluar lebih kuat dari gagap. Saat ini, hidupnya berada di belas kasihan Jian Chen, jadi pikiran tidak memiliki wajah terhadap seseorang semuda Jian Chen tidak masalah baginya. Baginya, selama dia bisa mempertahankan hidupnya, maka bahkan berlutut ke arah Jian Chen tidak akan menjadi tugas yang mustahil. Jian Chen menatap pria paruh baya itu dengan seringai kecil. Perlahan mengembalikan pedangnya, dia berkata tanpa emosi, "Suasana hatiku hari ini cukup bagus, jadi aku tidak punya keinginan untuk membunuh siapapun. Anda lebih baik berperilaku sendiri di masa depan dan tidak membiarkan saya menangkap Anda melakukan sesuatu seperti ini. Dengan Magical Beast Mountain Rank begitu dekat dan kekuatanmu cukup baik, beberapa binatang ajaib level rendah akan baik dalam kemampuanmu untuk mendapatkan uang." Dengan mengatakan itu, Jian Chen meninggalkan gang. Ya, kita pasti akan mematuhi perintah pendekar pedang. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Pria paruh baya itu berkata dengan panik. Sepertinya pria itu benar-benar mematuhi perintah Jian Chen. Saat bayangan Jian Chen meninggalkan gang, pria paruh baya menghela napas panjang dan menyeka dahinya bersih dari keringatnya. Memikirkan kembali pertarungan hidup atau mati untuknya, pria itu benar-benar ketakutan karena akalnya. Pada saat itu, seluruh hidupnya tergantung pada seutas tali, siap dipenggal. Meninggalkan gang, Jian Chen memotong jalan yang sibuk sebelum berjalan ke restoran terdekat. Pada malam hari, Jian Chen duduk di tempat tidurnya dan mulai mempelajari batu putih yang dimilikinya. Apa sebenarnya item ini? Itu terlihat seperti batu, tetapi bahan yang dibuatnya tidak seperti batu sama sekali. Orang bisa mengatakan itu terbuat dari besi, tetapi pada saat yang sama, orang tidak bisa mengatakan itu. Menatap batu putih di tangannya, Jian Chen penuh dengan keraguan tentang hal itu. Sejak awal, itu karena cahaya biru dan ungu di dantiannya yang membuatnya tertarik pada batu putih ini. Pada awalnya, itu adalah cahaya biru dan ungu yang awalnya merasa bahagia dan bersemangat, tetapi sesaat setelah dia membeli batu putih, dantiannya sekali lagi kembali ke keadaan sunyi. Bahkan dengan batu putih di telapak tangannya, kilau kembar itu sama sekali tidak tertarik padanya. Jian Chen sendiri tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang sejarah di balik batu putih ini. Meskipun dia memiliki perpustakaan yang luas dari Akademi Kargat sebagai sumber pengetahuannya, dia masih tidak memiliki satu informasi pun tentang itu. Dengan gelisah, Jian Chen terus mempelajari batu putih untuk sisa hari itu. Selain mengetahui bahwa batu ini sangat solid, tidak ada informasi lain yang bisa dia dapatkan darinya. Apakah dia menggunakan air untuk merebusnya atau api untuk membakarnya? Batu putih itu tidak memiliki reaksi atau perubahan. Tanpa pilihan lain, Jian Chen memasukkan batu putih kembali ke space belt-nya. Mengamati cahaya di dantiannya sekali lagi, ia memperhatikan bahwa itu sama damainya dengan sebelumnya. Tidak ada satupun dari kegembiraan sebelumnya yang ditunjukkan sebelumnya pada hari itu. Sementara dua cahaya ditempatkan di dalam dantian Jian Chen, dia benar-benar tidak dapat melakukan apa-apa tentang keduanya. Dia tidak bisa dekat dengan sang dantian, dan hanya bisa mengamati hal-hal misterius ini dari jauh. Jika dia semakin dekat, maka dia akan mendapat umpan balik yang kuat yang belum bisa dia tembus. Jadi karena alasan itu, Jian Chen telah memutuskan bahwa mencoba untuk lebih dekat dengan mereka dalam dantiannya akan menjadi tindakan terlarang. Jian Chen menghela nafas. Begitu dia sampai pada kesimpulan ini,
dia tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kutukan. Malam itu, Jian Chen tidak berkultivasi sekali. Sebagai gantinya, dia tidur di ranjangnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan sejak dia meninggalkan Gesun Kingdom, ini akan menjadi malam pertama dia bisa tidur. Tidur adalah cara yang baik untuk memulihkan semangatnya, dan dengan semangatnya yang besar, jika dia menahan diri untuk tidak menggunakan pedang roh atau mengendalikan Saint Force cahaya, maka akan mungkin baginya untuk pergi selama beberapa hari dan malam tanpa tidur. Bukan hanya itu, tetapi jika dia berkultivasi, maka rohnya akan perlahan pulih. Jadi karena alasan itu, Jian Chen tidak tidur sama sekali karena tidak perlu baginya. Pagi berikutnya, Jian Chen bangun dan melihat keluar untuk melihat pemandangan pagi hari. Menghirup udara pagi yang segar, dia menghela nafas. Aku belum tidur selama berbulan-bulan, jadi aku hampir lupa betapa baiknya tidur itu. Sekarang saya sudah tidur lagi. Benar-benar sangat nyaman. Segera setelah itu, Jian Chen meninggalkan restoran dan menunggang kuda ke tempat Candle sedang menunggu semua orang. The Flame Mercenaries kembali menginap di rumah yang sama seperti sebelumnya. Pada saat itu, 8 anggota Flame Mercenaries masih beristirahat di dalam. Meskipun mereka adalah kelompok tentara bayaran kecil, mereka tidak memiliki dana untuk membangun rumah yang lebih besar. Jadi setidaknya mereka hanya mampu membeli rumah kecil. Sesampainya di rumah, Jian Chen mengikat kudanya ke tiang pagar tetap dan bersiap untuk mengetuk pintu. Sebelum dia bisa mengetuk, seorang pemuda yang tampak lemah tiba-tiba membuka pintu. Saat dia melihat Jian Chen, matanya melonggarkan intensitas saat dia mundur dari pintu. Ini adalah anggota termuda kedua dari kelompok tentara bayaran, Xiao Dao. Jian Chen tersenyum kecil dan berkata, "Xiao Dao, apakah kamu berencana untuk keluar?" Xiao Dao terkekeh. "Aku baru saja mendengar suara kuda, jadi kupikir itu pasti kau." Membuka pintu, saya melihat bahwa saya benar. "Ayo Jian Chen, semua orang sudah menunggumu." Bersambung ke chapter 111. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.